Yang menangkap 8 orang itu dari narkoba atau dari reskrimum? Dari narkoba, dibantu dengan anggotanya. Memang ada indikasi mereka masalah narkoba gitu? Bukan. Jadi begini, saya jelaskan supaya clear ini masalahnya. Ada 2 orang yang memberikan informasi yang keliru atau sesat kepada orang tua daripada Eki. Yang 2 orang itu adalah Aib dan Dede, yang sampai persidangan tidak pernah hadir. Walaupun kami sudah minta kepada majelis hakim agar mereka dihadirkan. Karena itu adalah bagian daripada saksi yang sangat penting untuk kami tanyakan. Apa alasan mereka mengatakan bahwa kelompok-kelompok anak muda yang berada di rumahnya, di depan rumah Ibu Nining, bagian daripada pelaku kejahatan seolah-olah. Padahal ada satu kecelakaan yang terjadi di flyover. Nah ini kan informasi tidak digali, tidak dimatangkan. Kalau kita bicara dalam konteks penyelidikan. Oke, sebentar. Kenapa emosional begitu? Langsung mau tangkap. Ini kan tidak boleh. Karena anaknya menjadi korban. Barangkali kalau boleh. orang awam melihat kan begitu, berarti ini anaknya jadi korban. Gini, kami juga di ruang persidangan sudah mengatakan, kami turut belasungkawa. Tetapi dalam konteks hukum pembuktian harus jelas. Nggak boleh. Nggak boleh main tangkap. Terlepas katakan dia pribadi polisi. Ada kewenangan masing-masing. Sebentar, Pak. Sebentar. Pertanyaan saya sederhana sebetulnya. Oke. Sekali lagi. Yang menangkap 8 orang ini dari satuan apa? Satuan narkoba. Satuan narkoba, bukan reskrimum. Bukan. Padahal ini bukan masalah narkoba. Bukan masalah narkoba. Hanya orang tuanya itu berada dinasnya di satuan narkoba. Orang Tapi tua mereka Eki yang jadi korban ya. Mereka menangkapi 8 orang itu atas izin pimpinan. Ada surat atau Saya kurang tahu karena pada saat itu tidak memperlihatkan satu dokumen apapun. Itulah penjelasan yang saya dapat dari orang tua. Kalau sekiranya memungkinkan dan itu ada keadaan satelit, bisa nggak satelit negara lain atau satelit kita yang melihat kejadian di saat itu bisa kita buka? Ini nggak akan kemana-mana lagi mereka nanti. Tampak, konon katanya satelit itu orang jalannya juga kelihatan siapa tuh. Dilihat begitu kecanggihan. Nah coba pihak kepolisian juga, siapa yang punya satelit yang canggih itu, coba kita mencoba memohon untuk minta dibuka. Khususnya di Indonesia, di koordinat berapa, di titik berapa, di saat itu tanggal berapa, jam berapa. Kejadiannya di situ akan kesorot nanti. Itu kan juga teknologi yang canggih, scientific ini investigasi kita juga. Ada nggak? Kalau ada, tempuh itu. Kalau dekat begitu nanti udah nggak akan berkutik lagi. Nah kamu lihat, ini siapa nih? Ini siapa? Nggak akan lagi kan? Kalau nggak ada kayak begitu bisa. Kalaupun ada bisa dikatakan nggak ada, yang nggak ada bisa dikatakan ada. Tapi kalau udah scientific itu berkata, apalagi CCTV, satelit zaman itu, udah nggak susah. Atau sidik jari, itu udah. Kalau light detector ini kan mungkin masih dipertanyakan, diperdebatkan orang juga sejauh mana. Dulu kan dipakai juga di kasus yang Sambo dipakai juga. Itu bagus menurut saya. Sebanyak mungkin lah kita mendorong pihak kepolisian, kembali juga ya. Kita mendorong pihak kejaksaan, kepolisian. Proseslah orang yang diduga melakukan tindak pidana dan hukumlah oleh pengadilan orang yang melakukan. Jangan diproses orang yang mungkin tidak pantas diduga untuk itu dan jangan dihukum orang yang nggak bersalah. Iya betul, betul ya teman-teman. Kalau ada satelit ya kenapa tidak ya dipakai, dibuktikan melalui satelit dan bisa membuka itu. Oke teman-teman, sudah selesai videonya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.